Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kusmiati Kartini. Saya akan menjelaskan tentang menghadirkan malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan. Yang pertama tentang pengertian iman kepada malaikat. Yang kedua, jumlah dan tugas malaikat. Selanjutnya, kedudukan malaikat dan manusia. Tanda-tanda beriman kepada malaikat, perilaku orang yang beriman kepada malaikat, dan yang terakhir, hikmah beriman kepada malaikat. Pengertian iman kepada malaikat adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur dan mengurus perjalanan alam semesta. Contohnya, mengatur udara, menurunkan hujan, mencabut nyawa, dan mencatat segala amal perbuatan manusia. Mari kita saksikan cuplikan video berikut tentang jumlah dan tugas malaikat yang wajib diketahui bagi orang Muslim. Sepuluh malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? Satu, Jibril menyampaikan wahyu pada nabi dan rasul. Kedua, Mikail memberi rizki pada umat manusia. Ketiga, Israfil tugasnya itu meniup sangkakala. Keempat, Israel bertanggung jawab untuk mencabut nyawa. 5 dan 6, Mungkar dan Nangkir menanyakan amal di kubur. 7, 8, Rokib dan Atid mencatat amal baik dan buruk. Kesembilan itu malaikat Malik menjaga pintu neraka. Kesepuluh itu malaikat Ridwan menjaga pintu surga. 10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? Sepuluh malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? Satu, Jibril menyampaikan wahyu pada nabi dan rasul. Kedua, Mikail memberi rizki pada umat manusia. Ketiga, Israfil tugasnya itu meniup sangkakala. Keempat, Israel bertanggung jawab untuk mencabut nyawa. 5 dan 6, Mungkar dan Nangkir menanyakan amal di kubur. 7, 8, Rokib dan Atid mencatat amal baik dan buruk. Kesembilan itu malaikat Malik menjaga pintu neraka. Kesepuluh itu malaikat Ridwan menjaga pintu surga. 10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? Sepuluh malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? Satu, Jibril menyampaikan wahyu pada nabi dan rasul. Kedua, Mikail memberi
Keempat, Israil bertanggung jawab untuk mencabut nyawa. 5 dan 6, Mungkar dan Nangkir menanyakan amal di kubur. 7, 8, Rokib dan Atid mencatat amal baik dan buruk. Ke-9 itu malaikat Malik menjaga pintu neraka. Ke-10 itu malaikat Ridwan menjaga pintu surga. 10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? Sepuluh malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? 1, Jibril menyampaikan wahyu pada nabi dan rasul. Kedua, Mikail memberi. Baiklah, selanjutnya tentang kedudukan malaikat dan manusia. Manusia dan malaikat memang sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi memiliki perbedaan bila ditinjau dari segi keberadaannya. Bila manusia menempuh jalan ketakwaan, maka derajatnya akan melebihi derajat malaikat. Karena manusia bila akan berbuat baik harus melawan hawa nafsunya. Namun sebaliknya, bila manusia menempuh jalan kebatilan, maka derajatnya akan lebih rendah dari binatang, karena manusia memiliki akal dan hati nurani. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Rukun iman yang jumlahnya ada 6 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan serta tidak dapat dipilih-pilih. Oleh karenanya, tidak akan disebut orang yang beriman jika tidak meyakini rukun iman tersebut. Nah, berikut tanda-tanda beriman kepada malaikat. Yang pertama, mengimani keberadaan para malaikat, yakni para malaikat itu termasuk makhluk gaib, namun nyata adanya. Yang kedua, para malaikat itu juga memiliki fisik atau jasad, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengimani nama-nama para malaikat yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Yang keempat, mengimani sifat-sifat para malaikat sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir, mengimani tugas-tugas malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, perilaku orang yang beriman kepada para malaikat. Dengan memiliki keimanan kepada malaikat, menjadikan manusia berhati-hati dalam bertindak, karena mereka yakin ada malaikat yang selalu mengawasi setiap perbuatan mereka dan akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Perilaku itu dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, antara lain selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak mempersekutukan Allah, mematuhi ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Al-Quran, selalu berhati-hati dalam segala perbuatan, selalu berbuat positif, penuh harapan dan selalu optimis dalam menjalani kehidupan, selalu berusaha untuk membersihkan jiwa dengan cara bertafakur, tadabbur, dan beramal soleh. Selanjutnya, hikmah beriman kepada para malaikat. Yang pertama, selalu bersyukur kepada Allah karena telah menciptakan para malaikat untuk membantu kepentingan dalam kehidupan manusia. Yang kedua, mencintai malaikat karena kedekatan ibadahnya kepada Allah. Yang ketiga, mendorong manusia agar selalu istiqomah sebagaimana perintah Allah. Yang keempat, mengetahui keagungan dan kekuasaan Allah. Dan yang kelima, bersabar, tidak pernah putus asa serta selalu tentram dalam menjalani kehidupan.
dari beberapa penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, bisa kita simpulkan bahwa orang yang beriman kepada malaikat Allah tidak pernah merasa hidup sendiri dalam perjalanan menuju Allah. Akan tetapi, ia berjuang bersama parade besar para malaikat Allah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.